Halo, saya Sarjayadi Awe. Di postingan kali ini, saya akan berbagi tips kembali kepada teman-teman bagaimana menggunakan atau bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi pada tips kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menjumlahkan data dengan baik atau beberapa metode yang ada di Excel. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk ke tipsnya, kembali lagi bagi teman-teman yang baru ke channel ini, boleh di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, saya ada beberapa data. Dari data yang sama ini, saya akan memperlihatkan beberapa hal atau beberapa cara bagaimana melakukan penjumlahan dalam beberapa metode yang mungkin teman-teman kedepannya bisa manfaatkan dalam pembuatan aplikasi Excel-nya. Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan AutoSum. AutoSum ini teman-teman di sini kan ada 4 ya, AutoSum, kemudian formula manual, artinya memasukkan secara manual formulanya, kemudian ada sum if dan subtotal sum. Nah, kita akan lihat masing-masing seperti apa cara penggunaannya, kemudian bagaimana perbedaan hasil yang diperoleh. Untuk yang pertama, penggunaan auto sum ini, jadi misalkan ada ada beberapa data, anggap ini adalah data 1 sampai dengan 7 ya teman-teman. Di sini yang pertama auto sum. Jadi teman-teman di sini bisa langsung masuk ke menu home. Ada di bagian atas di sini auto sum. Jadi ini teman-teman sisa langsung pilih saja. Nah, maka otomatis akan dibuatkan formula sum. Jadi pada saat teman-teman enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian bisa teman-teman masukkan secara manual juga. Jadi dengan mengetik saja formulanya. Di sini sama dengan ketik sum, lalu buka kurung, lalu blok data pertama sampai dengan data ke-7. Jadi ini penggunaannya adalah ketik sum kemudian blok saja di sini sampai dengan data ke-7 lalu enter teman-teman. Nah, hasilnya tetap sama teman-teman ya. Ini itu menggunakan formula secara manual kita ketikkan. Tapi di sum if ini teman-teman akan menjumlahkan data dengan memasukkan kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentu, misal teman-teman di sini ada dari 7 data ini, misalkan ada beberapa data yang sifatnya teman-teman ini ada yang kembar. Misalkan di sini ada data 1, kemudian data 3 di sini ada 3 kali, dan di sini data 6 ada 2 kali. Nah, teman-teman ingin menjumlahkan beberapa data yang teman-teman tentukan saja, artinya ada beberapa data saja yang teman-teman ingin jumlahkan. Jadi misal di sini totalnya kita ganti, teman-teman bisa kosongkan dulu di sini, nanti kita buat formulanya. Format untuk penggunaan sum if ini sama dengan kemudian sum if buka kurung lalu teman-teman range-nya ini harus teman-teman ambil di jenis data, artinya bukan angka atau bebas saja teman-teman ya. Misalkan di sini ada data 1 sampai data 6 ini, baris yang ketiga sampai dengan baris ke-9. Jadi baris ketiga dengan baris ke-9 sampai baris ke-9 adalah jumlah datanya, range-nya. Lalu di kriteria, teman-teman anggap misalkan di sini adalah kriteria yang teman-teman inginkan, apa yang akan dijumlahkan. Kemudian sum range-nya
Ini teman-teman masukkan angka yang akan dijumlahkan. Jadi ini angka yang akan dijumlahkan, lalu teman-teman tutup kurung. Jadi pertama adalah range-nya, kemudian kondisi yang akan kita jumlahkan yang berada di salah satu range-nya ini, lalu angka yang akan dijumlahkan, kolomnya. Setelah teman-teman enter, coba kita lihat ini kosong teman-teman, karena di kriterianya, oke, ini kosong. Coba teman-teman masukkan data 1, maka otomatis muncul 468.000 dari data 1 saja yang dijumlahkan, seperti ini. Misalkan teman-teman ganti data 3, maka otomatis hanya data 3 saja yang dijumlahkan. Ini penggunaan formula sum if atau jumlahkan jika. Selanjutnya teman-teman di bagian terakhir ini adalah subtotal sum. Saya bisa namakan subtotal karena memang formula ini menggunakan formula subtotal, tapi bisa menjumlahkan dengan cara, misalkan teman-teman masukkan mau menggunakan ini, teman-teman ketik saja sama dengan, lalu ketik subtotal, nanti akan muncul di sini subtotal di sini. Teman-teman akan ditunjukkan beberapa pilihan, bisa teman-teman pilih nomor 9 ini sum, atau diketik juga manual 9 boleh. Misalkan teman-teman pilih ini 9, kemudian koma, lalu teman-teman pilih saja blok yang akan dijumlahkan. Di sini ada baris pertama sampai dengan baris ke-7, lalu teman-teman enter. Jadi seperti ini. Ini adalah subtotal. Jadi subtotal sum. Nah, saat teman-teman saya biasanya dalam penggunaan itu sering menggunakan fungsi subtotal juga, ini penggunaan dalam pembuatan aplikasi, karena di sini kelebihannya teman-teman, misalkan teman-teman ada filter, misalkan ada data kemudian kita filter. Nah, teman-teman hanya menginginkan data tertentu saja, baris tertentu saja teman-teman ya. Misal seperti ini. Jadi 67 kita tidak jumlahkan. Oke. Maka ini otomatis hanya menjumlahkan baris yang teman-teman filter saja, ini saja. Tapi bedanya dengan sum yang normal ini walaupun teman-teman filter atau ada yang di hide barisnya, kemudian ada angkanya isinya, itu masih tetap terjumlah secara keseluruhan. Ini. Nah, kalau di sini sudah mengambil hanya baris yang muncul saja, artinya baris yang tidak difilter, teman-teman. Jadi seperti itu untuk penggunaan subtotal sum. Dan jika teman-teman menginginkan filter seperti ini, maka saya sarankan teman-teman menggunakan fungsi subtotal sum ini, karena kalau teman-teman buka semua datanya, hasilnya akan tetap sama dengan sum yang normal. Tapi kalau teman-teman filter data, hanya data tertentu saja, misalnya begini, oke, maka ini akan berubah di sini saja teman-teman, hanya yang dipilih saja. Nanti teman-teman akan lihat perbedaannya sendiri setelah mencobanya. Oke, ini adalah beberapa langkah atau beberapa cara untuk melakukan penjumlahan data yang ada di Excel. Mungkin teman-teman akan pergunakan ke depannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Untuk tips kali ini saya rasa cukup dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan salam dari saya, Sarjayadi Awe.